زين جنب خمس لخان حطيله بكيت بخوي اليمين ما في إنسان الآخر ما إنسان يتسي كامل اليمين מה שהוא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא ממה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, היום כבר שוד כמה שוד. يا هدي يا بشير يا طبيبي دعبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaAllah, dan Allah pun kumpulkan kita, para kaum muslimin di bawah naungan Rasul Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah, di bawah naungan Rasul Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungan insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, ya, saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini, ya, mengesahkan tentang bukti nyata kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang bagaimana pohon gorgot, ya, yang dikatakan Nabi bahasanya pohon gorgot ini adalah pohonnya orang Yahudi yang kelak akan melindungi orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, kalau pada zaman dahulu ketika Nabi menyampaikan tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu akan berperang kepada dengan umat Islam, itu ternyata orang-orang zaman dahulu itu agak kurang percaya apa yang disampaikan oleh Nabi itu, ya, terkecuali orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dengan sungguh-sungguh, gitu. Jadi di sini dengan seiring berjalannya waktu itu terbukti dari segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya, ya, seperti yang sering saya sampaikan, bahkan, ya, orang-orang Islam, ya, banyak orang Islam itu tidak mengetahui tentang hal ini. Jangankan yang Muslim, bahkan yang Kristen juga tahu, apalagi yang Kristen, ya. Jangankan yang Kristen, yang Muslim saja banyak yang tidak tahu tentang hal ini. Yang dimana ketika, ya, bahwasanya orang banyak mengatakan antara Israel dengan Palestina, ya, ini adalah murni politik, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Itu bodoh, orang goblok, ya, orang bodoh yang tidak tahu tapi sok tahu, ya. Kalaupun seandainya dia berilmu dan dia mengetahui tentang bagaimana hadis-hadis tapi dia tidak sampai ke otaknya, ya, pengetahuannya tidak sampai ke otaknya, ya, ilmunya itu hanya sebatas lisannya, tidak sampai ke otaknya. Yang namanya Yahudi, ya, ataupun Israel ini, mereka ingin merebut tanah Filistin dari bangsa Arab Palestina itu, ya, karena memang mempunyai kepentingan yang sesungguhnya bahwasanya Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu akan datang apabila mana ada 3 perkara yang harus terpenuhi. Pertama, umat Yahudi harus kembali ke tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan, padahal mereka sudah menolaknya. Itu, ya. Yang kedua, apabila mana Mesias itu akan datang, apabila mana pohon gorgot itu, ya, sudah banyak ditanam,
yang dimana disampaikan dalam keyakinan mereka apabila Palestina itu sudah menjadi hijau. Jadi karpet bagi mereka, karpet bagi Mesias. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga ini Tempel Solomon, ya, kerajaannya ini harus ada. Nah, kalau tiga ini sudah terpenuhi dalam khayalan mereka, dalam keyakinan mereka, ya, khayalan kosong mereka ini, bahwasanya kerajaan bekas kerajaan Salomo ataupun Nabi Sulaiman itu akan menjadi singgasana. Apabila mana sudah terbangun, maka akan menjadi singgasana, ya, singgasana bagi Mesias yang mereka nanti yang akan menolong mereka, ya, untuk memimpin dunia, begitu, ya. Nah, dengan datangnya Mesias ini ditandai, ya, dengan anak lembu warna merah yang lahirnya anak lembu warna merah. Nah, 4 bulan yang silam itu media Israel itu sudah memberitakan bahwasanya lembu yang menjadi pertanda bahasanya Mesias itu akan datang itu sudah lahir, sudah lahir, sudah ada, ya. Nah, tapi ada sesuatu yang harus dikejar, ya, supaya Mesias itu lekas turun, lekas datang, karena tanda-tandanya sudah muncul. Nah, semua sudah tergenapi, pohon Gorgot sudah tertanam, ya. Terus bangsa Yahudi sudah ngumpul, ya, sudah ngumpul ke tanah yang mereka tolak dahulunya itu, walaupun saat ini dengan mereka merebut, mencaplok, menjajah. Setelah itu tinggal satu syarat, yang dimana Al-Aqsa ini belum runtuh, belum dapat diruntuhkan, ya, karena tahun 2016-17, ya, bahkan dari tahun 2012 mereka sudah mengebor di bawah Al-Aqsa itu, ya, itu sudah dibor lorong-lorong ke sana kemari, dicari bahwasanya dalam keyakinan mereka Solomon Temple itu ada di bawah Al-Aqsa, gitu. Nah, kenapa mereka tidak langsung meruntuhkan Al-Aqsa, ya? Karena akan menjadi sebuah kecaman. Dunia akan mengecam, umat Islam akan marah dan mengeroyok mereka. Maka mereka mencari legal, ya, supaya legal mereka membuat fitnahan Hamas, ya, bahwasanya orang-orang Palestina ini memberikan selalu melawan mereka, selalu berbuat jahat pada mereka. Bahkan, ya, orang-orang Yahudi itu mereka kalau bawa mobil itu mereka coret-coret. Mereka coret-coret sendiri. Nah, yang dituduh orang-orang Palestina. Nah, sehingga polisi-polisi Israel itu menangkapinya, lalu membunuh. Maka mereka itu, ya, gemar sekali membunuh anak-anak. Bahkan sungai kalau di tempat kita ini PDAM, ya, sumber air ini, ya, mereka racun. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Mereka racun supaya penduduk Palestina ini lekas habis, lekas rata, ya. Lalu mereka akan membangun Solomon Temple ini dengan meruntuhkan Al-Aqsa ini, ya, karena menurut keyakinan mereka bahwasanya Solomon Temple itu ada di bawah Al-Aqsa. Nah, kalau dikata mereka sudah menyuntikkan cairan, ini sudah seringkali saya sampaikan, menyuntikkan cairan di pilar-pilar Masjid Al-Aqsa, di pondasinya, ya, zat kimia yang akan meruntuhkan, akan membuat korosi, gitu, ya, yang akan membuat korosi. Jadi semacam semalam itu Ustadz Rahmat Baikuni juga menyampaikan seperti apa yang pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan. Jadi saya tidak, ketika berdebat sama orang Kristen, bukan modal congor, tapi ada para ulama-ulama, ada para guru-guru juga mengetahui tentang itu dan juga menyampaikan tentang hal itu, gitu, ya. Nah, terus tentang bagaimana kekejaman orang
orang Kristen, ya, semacam Hitler. Hitler itu sebenarnya ya dikata, cuman ya di sini kompleks sih ya, kita menguraikan satu-satu. Hitler pernah berkata seperti ini, aku dapat memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di muka bumi. Katanya, aku dapat melakukan itu, tapi akan kusisakan sedikit agar kalian tahu. Agar kalian tahu. Nah, siapa orang Yahudi? Nah, hari ini kita tahu bagaimana ketika Hitler itu berkata agar kalian tahu sifat mereka. Ya memang seperti itu dari semenjak dahulu kala. Pertama, orang Yahudi itu ya, orang Israel itu rasis yang pertama. Yang kedua, mereka egois. Yang ketiga, mereka ini kalau tengok bangsa lain itu mengecilkan, gitu. Senang berpura-pura baik, itu mereka licik. Nah, kalau ada orang berkata bahwasanya bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu bangsa yang cerdas, ya, cerdas dalam hal apa? Dalam teknologi, mereka tidak tahu. Kalau masalah teknologi mereka tidak tahu, ya. Kalaupun yang menciptakan pesawat itu ilmuwan muslim dulu di abad pertengahan, baru mereka itu ikut meneliti, ya, dari buku-buku yang dicolong di Cordoba itu ya, yang dimana perpustakaan umat muslim kala itu di Spanyol itu dicolong sama mereka sehingga mereka teliti kan begitu. Itu hasil dari ilmuwan muslim, mereka hanya meneruskan saja. Nah, itu ya, jadi bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, ya. Tapi orang-orang Kristen Indonesia ini banyak mengagung-agungkannya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, orang-orang Kristen di Eropa mereka sudah meninggalkan doktrin. Jadi kalau dikata mereka itu cerdas, ya, orang-orang Yahudi itu cerdas, itu bohong. Kalau cerdas untuk membuat propaganda, cerdas untuk menipu, cerdas untuk menghasut, itu ya. Nah, tidak terlepas semua pemimpin-pemimpin dunia, khususnya Eropa, itu memang boneka orang Yahudi, karena ya, orang-orang Yahudi itu yang memegang finansialnya. Karena kita semua tahu memang orang-orang Yahudi itu kaya-kaya, karena dalam bahasa Bataknya hepeng nungatur negarawan, gitu ya. Jadi duitlah yang mengatur dunia, gitu. Kalau kita punya duit, maka semuanya akan dengan lancar dibereskan. Kan begitu. Jadi semua pendanaan ya di setiap negara di mana ada orang-orang Yahudi di sana mesti jadi bos, dan mereka lah yang membiayai dari apa yang menjadi keperluan orang-orang yang mempunyai kepentingan di setiap negara. Kan begitu. Oke, kamu Simin ya. Sudah kelamaan saya ngomong. Oke, ya ini demikian kamu Simin videonya. Hancurnya bangsa Yahudi merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat, dimulai dengan sebuah perang besar yang melibatkan banyak bangsa di dunia. Namun perlu diketahui bahwa sebelum terjadi perang besar ini akan ada beberapa peristiwa lain yang menyebabkan terjadinya pemicu peperangan tersebut. Menurut kronologi tentang hadis akhir zaman dan juga hasil dari penelitian ilmuwan muslim, bahwa pertempuran dahsyat ini dikenal dengan nama Armageddon. Di mana lokasi utama dari perang ini adalah di lembah Megiddo atau Magedon, Palestina. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa perang Armageddon adalah sebuah fiksi buatan Hollywood. Namun pada kenyataannya, industri Hollywood yang didukung Yahudi memang terkesan ingin menyembunyikan fakta tentang Armageddon ini melalui propaganda sebuah film. Padahal di kalangan para ahli kitab, mereka telah mempelajari perang ini dan senantiasa bersiap untuk menghadapinya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zakaria, bahwa sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon dan 2/3 dari mereka akan musnah. Sementara dalam kitab Zakiel disebutkan akan berlangsung 7 bulan sehingga rumah Israel berhasil mengubur mereka sebelum membersihkan bumi. Sebutan Armageddon sebenarnya tidak ada dalam suatu hadis, hanya saja disebut dalam penelitian Kristen dan ahli kitab. Menurut bahasa Ibrani, Ar berarti gunung atau bukit, dan Megiddo adalah nama sebuah lembah di Palestina. Sebuah tempat yang cukup strategis dari segi peperangan. Perang ini juga dikatakan sebagai perang terakhir dengan menggunakan seluruh kekuatan berbagai peralatan senjata modern yang canggih. Mungkin perang itu adalah Perang Dunia Ketiga yang disebut-sebut sebagai perang nuklir.
Banyak yang mengatakan bahwa dalam Perang Dunia Ketiga nanti, nuklir akan banyak digunakan. Diceritakan juga dalam kitab Bahrul Mazi bahwa Perang Dunia Ketiga yang diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kemusnahannya amat dahsyat. Sehingga dikatakan kondisi dunia setelah itu akan kembali menjadi seperti abad pertengahan, di mana tentara hanya menunggang kuda dan bersenjatakan pedang seperti perang zaman dahulu. Jika Perang Dunia Ketiga adalah berjuang dengan senjata nuklir, maka perang yang keempat akan berjuang dengan busur dan anak panah, kata Louis Lord Mountbatten. Saya tidak tahu dengan apa senjata Perang Dunia Ketiga akan digunakan, tetapi Perang Dunia Keempat akan bertempur dengan kayu dan batu, pendapat Albert Einstein. Maka, apakah pernyataan Einstein dan Mountbatten hanya kebetulan? Konon, ini disebabkan semua teknologi tidak bisa digunakan lagi pada masa itu karena EMP atau electromagnetic pulse dari senjata nuklir itu. Jadi, kekuatan tentara ketika Perang Dunia Keempat nanti adalah seimbang dan tidak berat sebelah, karena semuanya menggunakan peralatan yang sama. Bahkan ada sebagian hadis yang menekankan akhir zaman nanti akan terjadi perang menggunakan pedang, dan Dajjal akan disembelih dengan pedang. Serta ada pula pendapat lain yang mengatakan Dajjal akan mati ditusuk semacam tombak. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa Yahudi Zionis kemudian akan bersembunyi di balik batu dan kayu dan hanya aman di belakang pohon Yahudi, yaitu pohon Korkot, yang saat ini telah banyak ditanam di tanah Palestina. Pohon Korkot ini berduri keras dan durinya beracun. Tingginya bisa mencapai 1-2 meter, akarnya mengeluarkan duri dan bulu. Kemudian daunnya berbentuk seperti sendok kecil berwarna hijau segar, dan biasanya sekumpulan 3 daun dilengkapi duri-duri di sampingnya. Sedangkan bunganya berwarna putih kebiru-biruan dan buahnya berwarna merah seukuran dengan biji buah hims. Meskipun bentuknya seperti semak-semak tidak menyerupai pohon seperti namanya, tanaman ini juga memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Salah satunya adalah bisa mengobati penyakit kuning. Pohon ini selalu berdaun sepanjang tahun dan bunganya berbentuk seperti terompet. Biasanya hewan seperti unta jika sakit akan mencari dan mendatangi pohon ini untuk dimakan. Pada musim tertentu, pohon ini dipenuhi oleh burung-burung pemangsa kecil seperti syurut yang menggunakan korkot ini untuk menyimpan mangsa di duri-durinya. Pohon ini juga memiliki masa hidup yang cukup lama. Buahnya bisa dimakan manusia, tetapi rasanya agak asam mirip seperti tomat. Selain itu, pohon korkot juga dikenal sebagai pohonnya orang Yahudi, yang sejak lama bangsa Yahudi beramai-ramai menanam pohon ini. Sebab mereka telah mempelajari hadis-hadis Islam yang mengatakan jika pohon ini adalah satu-satunya pohon yang akan melindungi mereka di akhir nanti. Imam An-Nawawi pernah berkata, korkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Dan perlu diketahui, jika kita memasukkan kata kunci korkot di pencarian Google, maka gambar yang akan muncul kebanyakan adalah pohon Ausaj. Ausaj ini termasuk dalam famili terong-terongan. Penampakannya memang sangat mirip dengan korkot. Tak mengherankan jika beberapa situs Arab menganggap bahwa Ausaj inilah pohon korkot. Atau bisa juga mereka mengambil pendapat dari Abu Hanifah Ad-Dinawari yang menyatakan bila pohon Ausaj telah besar, maka disebut korkot. Memang agak membingungkan jika kita melihat dalam Mujamul Wasit, salah satu kamus bahasa Arab. Di sana dijelaskan korkot adalah pohon yang tingginya antara 1-3 meter, tergolong dalam famili terong-terongan, batang dan dahannya mirip pohon Ausaj, dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya berleher panjang dan berbau harum, berwarna putih kehijauan, buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan. Dikenal juga dengan nama korkot. Wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas di dalam kamus tersebut dikatakan mirip pohon Ausaj, yang artinya bahwa korkot bukanlah Ausaj. Sejak lama, Israel memang sedang gencar melakukan penghijauan di wilayah jajahannya.
Bahkan upaya penanaman pohon gorgot secara masif telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada 1948. Jewish National Fund atau JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman pohon gorgot itu. JNF atau Keren Kayumet Israel didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901. Sejak didirikan, JNF atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1935 lalu misalnya, JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang melawan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lain, yaitu ketika batu dan pohon berbicara mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia." Serta diamnya pohon gorgot. Lantas, mengenai sudah berapa banyak pohon gorgot yang ditanam di Israel sampai saat ini, tidak ada data pasti yang diinformasikan. Bahkan, data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel termasuk situs JNF. Situs organisasi ini mengklaim bahwa hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia. Hingga 2007, organisasi ini terus menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 Amerika Serikat per pohon. Mereka mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon dan jumlah pohon yang ditanam JNF hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam berperang dengan seluruh Yahudi. Umat Islam akan membunuh mereka, sehingga saat mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, tiba-tiba pohon dan batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar datanglah kamu ke sini dan bunuh orang-orang Yahudi itu, kecuali pohon gorgot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mukjizat berkenaan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun ada perkara yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. Dan sepanjang 14 abad lamanya, setiap orang yang membaca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut keningnya. Mengapa? Sebab di masa mereka, hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum menjadi sebuah negara superpower. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah berlaku sepanjang 14 abad yang lalu. Keberadaannya baru muncul di abad 20-an atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu berada di bawah perlindungan orang-orang Islam. Komunitas Yahudi ini selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara di sepanjang sejarah. Orang Yahudi pernah disiksa oleh Nazi Jerman di zaman Hitler. Hampir tidak ada tempat untuk orang Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka hidup aman tinggal di wilayah kekhalifahan Islam karena undang-undang Islam melarang memerangi ahlu zimah atau kafir zimmi. Salah satu penguasa yang paling anti-Yahudi adalah Spanyol Kristian. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa Muslim Turki Utsmaniyah. Maka, selama 14 abad lalu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka, lantaran mereka termasuk ahlu zimah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati, bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia melakukan penyerobotan dan menjajah sebuah negara Islam merdeka, Palestina. Pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini, karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan, dan kerohiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang negara Arab Israel. Barulah di masa sekarang, hadis ini menjadi lebih berarti setelah terbongkarnya misteri. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba menjadi makhluk buas pembunuh nyawa. Dan yang menarik untuk diperhatikan, bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak sekian lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak beribu-ribu tahun yang lalu.
Konon, terbentuknya negara-negara superpower, penjajah barat atas dunia timur, dan naiknya para pejabat masing-masing di negara besar semua tidak terlepas dari skenario mereka. British di masa lalu dan Amerika di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel. Karena itu, mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk dari alat yang diciptakan oleh mereka. Selain misteri terkait hadis ini di abad 14 Hijriah, ternyata hadis yang membahas akhir zaman ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah Subhanahu wa taala dan nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut umat Islam dalam menumpaskan mereka. Karena itu, hadis ini juga menjadi penghibur derita dan pelipur lara bagi umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata. Bahwasanya Israel yang bukan manusia itu pasti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian. Karena yang berkata bukan sembarang orang, yang berkata adalah seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang menariknya juga di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan nama sebuah pohon yaitu Ghorqad. Pohon ini milik Yahudi, sehingga kalau ada Yahudi sembunyi di baliknya dari kejaran umat Islam, pohon ini tidak akan berbicara. Sebaliknya, pohon ini akan melindungi Yahudi, karena pohon ini milik mereka. Dan mengapa pohon Ghorqad ini melindungi Yahudi? Diam-diam Yahudi pun tahu dan percaya bahwa Ghorqad merupakan salah satu pelindung mereka. Begitulah salah satu sifat mereka, iman pada sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala, namun ingkar di sebagian yang lain. Memang tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel mulai mereboisasi tanah Palestina dengan pohon Ghorqad. Jika kita kebetulan mampir di situs Jewish National Fund, di bagian JNF Store, disebutkan bahwa tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Ghorqad. Tak cukup itu saja, mereka juga mengiklankan dalam situs tersebut bahwa siapa saja boleh membeli pohon Ghorqad ini secara online lalu disumbangkan ke Israel untuk ditanam di tanah Palestina. Mau tahu harganya? Sebatang pohon dihargai 18 US dollar dan yang membeli 3 batang cukup membayar 36 US dollar dan gratis 1 batang. Calon pembeli juga bisa memilih pengepakan, bisa pakai plastik atau peti kayu. Sedangkan waktu pengirimannya, pembeli bisa memilih antara super cepat, cepat, dan reguler. Tersedia juga sebuah nomor hubungan internasional untuk keterangan lebih lanjut. Oh ya, hanya mata uang dolar Amerika Serikat saja yang diterima sebagai alat pembayarannya. Nah, jika Yahudi saja tidak main-main dan serius menggapai hadis tersebut, bukankah kita yang mengaku muslim selayaknya lebih mengimani tanpa harus membenturkannya dengan keterbatasan akal manusia? Itulah beberapa informasi seputar tanda-tanda akhir zaman yang kini mungkin kita bisa saksikan sebagian prosesnya. Demikian tadi kamu muslimin ya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW lambat laun satu persatu terbukti. Apa yang disampaikan Al-Quran lambat laun satu persatu terbukti. Ya, dan disinilah letaknya banjir mualaf ya, yang dimana di negeri Eropa sana sekarang banyak anak-anak muda masuk Islam oleh sesuatu kejadian ya yang Allah skenariokan, dan itu awal puncak dari kejayaan Islam. Nah, maka kalau Israel itu Palestina merdeka seandainya kan ada tuh ya dalam Islam itu apabila mana Palestina itu merdeka, maka itulah tanda-tanda bahwasanya akhir zaman, kiamat itu akan lekas terjadi gitu ya. Namun usah risau ya. Sesungguhnya umat muslim ya yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sesungguh-sungguhnya tidak akan menjumpai hari kiamat itu ya. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan Allah wafatkan dengan angin sepoi-sepoi ya. Jadi tidak kita umat Islam tidak ikut merasakan dahsyatnya hari kiamat itu, tidak akan merasakan, tidak akan ikut merasakan,
akan ikut mengalami, ya, yang dimana gunung-gunung itu nanti akan berterbangan bak bulu domba, bak kapas itu kita tidak akan pernah ikut mengalami, ya, kecuali hanya orang-orang yang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya. Bahkan pada suatu hari nanti sesuai dengan hadis Nabi yang dimana Ka'bah itu nanti akan dihancurkan oleh seorang kulit hitam, ya, kurus, kakinya kecil, gitu. Itu tidak ada yang peduli karena memang kemaksiatan, kemunafikan itu sudah merajalela, sudah tidak peduli lagi manusia itu dengan agamanya. Nah, disitulah nanti kiamat baru akan terjadi. Jadi umat muslim tidak akan pernah ikut, ya, umat muslim yang bertakwa kepada Allah, ya, yang orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sesungguh-sungguhnya tidak akan pernah ikut mengalami hari kiamat itu. Ketika hari kiamat itu terjadi, kita tidak akan ikut mengalami. Nah, jadi usah risau, Allah akan wafatkan kita, ya. Allah akan wafatkan kita dengan angin sepoi-sepoi. Walaupun kita sembunyi di dalam gua sekalipun, angin itu akan sampai kepada kita dan kita akan mati seketika. Tidak menyakitkan, tidak tersakiti sebagaimana hari ini jikalau ada orang mati, ya, orang meninggal, itu akan merasakan sakitnya, pedihnya. Tapi ketika suatu hari nanti tertiup angin sepoi-sepoi yang akan serentak umat Islam itu, ya, umat baginda Nabi yang beriman sungguh-sungguh itu akan mati serentak, diwafatkan serentak. Jadi kita tidak ikut mengalami. Jadi itulah ketika seperti Hitler itu menyampaikan kenapa orang Yahudi itu dibinasakan, ya, di bumi hanguskan, itu karena memang orang Yahudi itu rasis, ya, pengennya menang sendiri, licik, ya, tidak berani dari depan, dia main belakang. Itu orang Yahudi. Contoh seperti tentara Israel ketika mereka berperang, ya, membabi buta, bahkan tidak tahu kawan, tidak tahu lawan, gitu, ya. Maka tidak heran kalau orang Yahudi itu ketika berperang itu asal tembak karena apa? Saking takutnya, ya, saking stresnya sehingga terkencing-kencing pakai pempes, ya, sehingga dia tidak peduli kawan, tidak peduli lawan, pokoknya asal ada nyawa di depan kita ya tembak, gitu, ya. Karena apa? Mereka takut kalau tidak dimatikan jangan-jangan dia musuh kita yang akan mati. Nah, belum lama ini kemarin, ya, itu ada video itu seorang bangsa Israel membawa senjata, ya, sipil ini membawa senjata lalu mau ikut menyerang Hamas, gitu, ya, menyerang pejuang. Ternyata nampak oleh tentara Israel diberondong sama orang Israel itu. Padahal orang itu sudah minta ampun, jangan dibunuh, aku orang Israel, aku ini mau pejuang Hamas, gitu, ya. Tapi dia tetap tidak peduli, tetap diberondong sampai mati. Karena apa? Saking ketakutannya mereka itu, takut dibunuh. Maka orang itu, ya, kalau orang kalut contoh saja, ketika orang kalut itu kan membabi buta pokoknya, ya, hantam sana hantam sini, kena syukur tidak, ya, pokoknya yang penting ngamuk, ya. Karena apa? Yang penting dapat, gitu. Entah itu siapa. Maka tidak heran kalau orang Yahudi itu sanggup mengorbankan bangsanya sendiri, saudaranya sendiri, gitu. Nah, tapi yang anehnya lagi nih, si setan Yahu ini, ya. Setan Yahu itu dia anaknya pergi ke luar negeri, tidak ikut berperang. Keponaannya sudah koid, tewas, ya, lewat. Dua-duanya keponaan dari setan Yahu sudah tewas, ya, sniper dia. Terus keponaan dari istrinya juga sniper juga sudah tewas. Nah, anaknya si setan Yahu dia kabur. Makanya hari ini tentara Israel itu banyak tidak mau berperang lagi. Takut dia. Bahkan sebagian mereka kabur, kan itu. Jadi itulah
Pengecutnya orang-orang Yahudi itu. Kalau dikata dia bangsa pilihan, pret, ya, bangsa pilihan, terus apa Tuhan selalu melindungi. Orang Kristen lucu lagi, Tuhan Yesus melindungi mereka. Itu yang bikin ngakak kadang-kadang. Tuhan Yesus melindungi mereka karena mereka adalah bangsa pilihan. Orang Yesus sendiri berkata bahwasanya orang-orang Yahudi itu ular beludak. Ular beludak, ya. Katanya bahkan kok dikata dia Tuhan pula, ya. Kalau seandainya dia Tuhan pun tidak akan melindungi orang Yahudi. Kenapa? Semasa Yesus di dunia saja dikatakan bahwasanya orang Yahudi itu kan ular beludak, ya. Jadi seperti apa yang kalian orang-orang munafik, dikata bahasa orang-orang Yahudi itu orang munafik. Yesus berkata begitu. Ya, kalaupun dia Tuhan, tapi ya sayangnya dia bukan Tuhan. Masa ya ada Tuhan menjelma menjadi manusia, kan tidak. Nah, ini orang-orang Kristen, carilah ilmu, ya, dari sumber-sumber yang netral. Jangan mendapatkan sumber-sumber yang berasal dari doktrin bapak-bapak gereja, yang dimana bapak-bapak gereja itu, ya, dicetir oleh orang-orang Yahudi itu, ya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana yang sesungguhnya terjadi, apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku itu. Jadi kalian tahu, harus netral. Ketika netral, kalian akan dapatkan ilmu. Tapi kalau kalian totok, ya, bahwasanya keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, selamanya kalian akan bodoh sampai mati, dan kalian tetap akan menjadi anjing yang menggonggong di dalam pagar rumah tuannya. Sebagaimana Yesus berkata, tidak layak roti yang dilemparkan yang disediakan kepada anak-anak dilemparkannya kepada anjing. Lalu anjing itu berkata, ya benar Tuan, karena sesungguhnya anjing itu akan memakan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya. Sebagaimana orang Yahudi itu membuat perjanjian, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, lalu kalian percaya, ya. Nah, itu bohong, ya. Makanya gereja-gereja di Amerika, di Eropa sana itu, ya, mereka memang ada perjanjian. Sesungguhnya mereka bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, bukan, ya. Mereka adalah kaki tangan orang-orang Yahudi yang dimana mendoktrin kalian agar kalian membelanya, ya. Padahal kalaupun kalian membela orang Kristen, membela orang Yahudi, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Karena kalian itu dianggapnya anjing yang harus menggonggong untuk mereka. Binatang yang harus melayani mereka, menjaga mereka, ya. Gitu. Jadi percuma, ya, tidak ada gunanya. Karena keyakinan orang Yahudi dengan keyakinan kalian juga sudah berbeda. Tuhannya juga sudah berbeda, ya. Tuhan yang diimani bangsa Israel itu tidak menjelma menjadi manusia, ya. Sebagaimana umat muslim meyakini Allah juga tidak akan menjelma menjadi manusia. Nah, jadi mereka tidak menuhankan Yesus. Dan kalian juga diludahi, ya, disumpah serapai, dicaci dimaki. Jadi sia-sia, percuma. Kalian tuh sebenarnya bertepuk sebelah tangan, tapi kalian tidak punya rasa malu, gitu, ya. Cinta ditolak, masih aja merengek-rengek menjilati telapak kaki mereka, terompah mereka pula. Kalau kakinya yang dijilati mending, kalau terompahnya yang kalian jilati itu lain pula, memalukan, ya. Maka dari itu belajarlah sungguh-sungguh supaya kalian dapat menjumpai kebenaran, yang dimana sesungguhnya tidak ada agama yang benar selain daripada agama Islam. Itu tidak ada, ya. Hanya Islamlah yang rasional, hanya Islamlah yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kebenaran itu dalam segi konsep apapun, dari segala aspek, ya. Dari sendi-sendi kehidupan, dari sendi-sendi sosial, dari sendi-sendi politik, semuanya dari dalam Islam itu lengkap dan adil, ya. Tidak seperti di agama-agama lain, ya. Jadi yang ada di Filistin dan Israel ini, ya, kalau dikata bukan urusan agama, itu goblok namanya, orang bodoh tapi sok pintar, ya. Di sana itu sebenarnya
itu urusan agama, karena ini kan bersangkutan dengan keimanan mereka, keyakinan mereka tentang Mesias, ya. Nah, tidak terlepas dari agama. Jadi agama yang dibalut dengan politik untuk menyamarkan ketika mereka melakukan pembantaian, melakukan kezaliman itu dapat legal, oleh karena itu adalah perang berdasarkan politik, ya. Politik yang ya sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Karena politik ini kan ingin orang berpolitik ini kan bertujuan ingin berkuasa, ya kan? Nah, berkuasa karena apa? Berkuasa karena disitulah dalam keyakinan mereka bahwasanya apabila mana Yerusalem itu baru itu Yerusalem itu Palestina itu akan menjadi Yerusalem baru setelah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu datang. Dan Tempel Solomon akan menjadi singgasananya, istananya, itu menurut keyakinan kosong mereka, ya. Bohong itu semua. Dan siapa yang akan dibantai setelah mereka tercapai agendanya, ya. Kalau ini saya kasih tahu nih, ya. Kalaupun toh benar, ya. Kalaupun toh benar apa yang menjadi keyakinan orang Yahudi itu, ya, kalau toh pun itu benar bahwasanya Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu datang, ya, datang lalu memimpin mereka untuk meraih dunia, maka yang pertama kali akan dimusnahkan, ya, biar kalian tahu nih, yang akan dimusnahkan pertama kali bangsa Irak karena dendam mereka ketika kerajaan Salomo sepeninggalan Salomo itu hancur oleh Raja Babylon. Nah, dari situlah di awal mula orang Yahudi itu berserak. Nah, awal mula orang Yahudi itu berserak sampai ke mana-mana menjadi budak lah, menjadi pengembara itu, ya, awal mula. Nah, ini agenda mereka yang akan diserang duluan itu Irak. Setelah Irak, baru Amerika dan sekutunya. Orang-orang Kristen, orang Islam ini belakangan malah. Gitu. Tujuan mereka ini. Gitu ya. Karena apa? Kenapa kok orang Kristen juga akan ikut dibinasakan? Karena mereka dendam pada orang-orang Kristen pada abad pertama. Yang dimana mereka ini sekian lama, berpuluh-puluh tahun, ya, beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa Goyim, yakni orang Romawi dan Yunani, orang-orang Eropa yang menjajah mereka, sehingga mereka tetap hingga detik ini mempunyai dendam sebagaimana mereka dendam kepada bangsa Irak, yang dimana dahulu kaisarnya ataupun rajanya itu Babylon itu pernah menyerang kerajaan sepeninggalan Salomo, begitu. Nah, terus orang Kristen pada abad pertama itu pernah membantai nenek moyang orang Yahudi, nenek moyang mereka, sehingga ketika mereka itu dapat Mesias itu datang dan dapat memimpin dunia, maka kalian orang Kristen sudah tidak dibutuhkan lagi pembelaannya, tidak dibutuhkan lagi kan? Untuk apa lagi? Sudah tidak dibutuhkan, sudah tidak diperlukan, tidak ada gunanya lagi. Orang pemimpinnya sudah datang, penolong bagi mereka sudah datang, ngapain lagi? Kalian disepak, kalian paling juga diberondong. Itu pun kalau terwujud, sayang, ya ini impian kosong. Tapi Dajjal akan datang memang untuk melindungi mereka. Di dalam Islam itu jelas, Dajjal itu akan melindungi mereka, ya. Namun sayangnya ketika Dajjal itu datang, ya, menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, memang benar sempat mereka akan menguasai dunia, tapi itu tidak berlangsung lama dan tidak tercapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan tidak tercapai. Oleh karena apa? Nabi Isa alaihissalam setelah Imam Mahdi, ya, Nabi Isa alaihissalam akan datang
membunuh Dajjal itu, ya. Nah, jadi nanti tinggallah orang-orang bodoh saja yang akan beriman kepada orang Yahudi, yang dimana mengimani keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi itu harus dipikirkan ya bagi yang Kristen ini, supaya otak kita cerdas, supaya otak kita itu pintar, netral, harus netral. Cari sumber-sumber sejarah dalam keimanan, dari sumber-sumber keimanan maupun sumber-sumber sejarah, ya. Sesuatu nubuatan-nubuatan apa di dalam Islam, apakah benar ya ketika nabinya umat Islam itu bersabda, berkata, ya, bernubuat, itu dirunut, apakah benar ini terjadi. Nah, setelah itu diteliti juga bagaimana perilaku orang Yahudi, bagaimana kerasisan orang Yahudi, bagaimana perilaku orang Yahudi itu, orang Israel terhadap orang Kristen bagaimana. Kan begitu, itu harus dicari tahu. Ya, dan propaganda-propaganda apa yang dibuat oleh mereka, apa sesuatu yang dikabarkan oleh mereka, itu benar atau tidaknya, kalian selidiki. Itu kan sekarang sudah zaman sudah canggih, semua mudah diakses, kan begitu ya. Jadi itu saran saya supaya kalian pintar ya. Oke, untuk para hamba Allah ya, kaum muslimin, muslimah, terima kasih sudah pun mendukung channel yang baru saya buat ini, karena yang dua itu terkena pelanggaran selama 6 bulan dua-duanya. Nah, maka dari itu saya buat lagi ini. Alhamdulillah subscriber saya sekarang sudah berapa ya? 180 kalau 80 berapa gitu ya. Mudah-mudahan dengan wasilah yang saya buat ini, dengan adanya ini, para hamba Allah ya, akhi ukhti sudi juga mensubscribe ya, memurahkan urusan saya dalam menyampaikan sesuatu yang saya ketahui ini ya. Kalau dikata dakwah saya takut ya, saya malu ya. Dan saya bukan siapa-siapa. Memudahkan urusan saya untuk menyebarluaskan supaya orang-orang itu dapat faham. Walaupun tidak seberapa apa yang saya sampaikan, dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, setidak-tidaknya orang pun dapat tahu sedikit banyaknya, sehingga mereka pun akan mencari tahu dengan sumber-sumber yang lebih luas, ya, yang lebih besar tentunya. Jadi terima kasih untuk para hamba Allah, akhi ukhti, yang sudah ikut mensubscribe ya, membantu urusan, memurahkan urusan saya. Semoga Allah pun murahkan urusan akhi ukhti sebagaimana akhi ukhti memurahkan urusan saya hari ini. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widya Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب